Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Dwi Cahyo dari Politeknik Negeri Banyuwangi, NIM 36171311009, kelas 3A Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah observasi lingkungan. Berikut ada 4 soal. Langsung ke soal yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai siklus hidrologi secara detail. Yaitu penjelasannya bahwa kita ketahui air di bumi ini tidak akan habis karena perputaran air yang terus menerus, mulai dari perputaran air dari bumi ke atmosfer dan atmosfer ke bumi. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu awalnya dari laut, bahwa kita ketahui sebagian besar di dunia ini air yang ada itu air laut, jumlahnya lebih besar daripada air tawar. Proses awalnya yaitu air laut menguap karena panas matahari, itu disebut prosesnya evaporasi. Kemudian juga pada tumbuh-tumbuhan yang menguap, itu air yang diserap oleh akar tanaman mengalir ke batang, ke daun, dan menguap ke atmosfer. Proses tersebut disebut dengan transpirasi. Sedangkan nanti di atmosfer akan bertemu yang menguap dari air laut dan tumbuhan, disebut evapotranspirasi. Lalu pada saat di atmosfer, uap air itu menggumpal menjadi titik-titik air yang disebut dengan kondensasi. Kemudian titik-titik air itu berkumpul menjadi awan yang nantinya akan menjadikan turun hujan. Kemudian awan itu dibawa oleh uap air yang membentuk awan tadi, akan terbawa oleh angin dan sampai di daratan. Apabila di dataran rendah, nanti akan turun sebagai air hujan, dan air hujan itu akan mengalir ke tanah dan juga ke selokan ataupun sungai. Air yang mengalir ke selokan ataupun sungai itu disebutnya peristiwa run-off, sedangkan yang langsung menuju ke bawah ke tanah itu disebutnya dengan infiltrasi. Kemudian awan yang jatuh di dataran rendah disebut dengan hujan, air hujan. Apabila awan yang membawa uap air tersebut dibawa menuju dataran lebih tinggi ke daerah yang subtropis, akan jatuh membentuk salju. Salju tersebut akan membentuk gletser. Gletser tersebut juga akan mencair, membentuk aliran air yang nantinya juga akan mengalir ke laut. Tentang tadi air yang jatuh ke dataran rendah juga akan turun ke sungai ataupun selokan, disebut dengan run-off. Tadi juga akan sungai kembalinya juga ke laut. Baik, untuk soal jawaban nomor 2, pendapat saya yaitu pemerintah sudah menyiapkan program yaitu seperti keluarga berencana yang menekan populasi penduduk di Indonesia ini. Tetapi yang lebih terpenting itu kualitas SDM-nya harus diperbaiki. Bukan masalah lingkungannya, tetapi SDM-nya akan sadar populasi penduduknya banyak atau tidak tergantung sumber daya manusianya sadar akan lingkungan atau tidak. Mengenai kerusakan alam, pasti masih ada orang yang sadar akan kerusakan alam itu dan mau berbuat bagaimana untuk mempengaruhi orang sekitarnya supaya tidak merusak alam tersebut. Dan dari mana kita mulainya? Ya dari diri kita sendiri. Kemudian kita dapat membiasakan diri dan mempengaruhi orang sekitar kita, kemudian mengajak banyak orang untuk sadar akan lingkungan dan tidak merusak alam itu sendiri. Yang terpenting adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Langsung ke soal jawaban nomor 3, yaitu isu-isu pemerintah menurut pendapat saya. Sebenarnya pemerintah itu mengenai lingkungan
sudah melakukan kebijakan seperti mengurangi sampah plastik dengan cara tidak menggunakan sampah plastik di supermarket ataupun di kantor-kantor dan kegiatan belajar mengajar seperti bangku perkuliahan, dan sudah dilakukan di Politeknik Negeri Banyuwangi, dan juga seperti program reboisasi dan lainnya. Akan tetapi di sisi lain, pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bekerja sama terus melakukan pembangunan gedung di mana-mana dengan mengalih fungsi lahan, dengan dulunya lahan pertanian ataupun lahan hutan dialih fungsikan menjadi ladang bisnis, dibangun dengan gedung-gedung ataupun bisnis lainnya. Demi itu seperti bertentangan antara program satu dan program lainnya. Oleh karena itu harus ada kesinambungan yang tepat antara pemerintah dan program-programnya tersebut, supaya tidak terus-menerus terjadi isu lingkungan seperti efek rumah kaca yang berakibat bumi semakin panas, menipisnya atmosfer bumi, kurangnya penghijauan di kota-kota. Sebaiknya harus ada kesinambungan antara program satu dengan program lainnya, tidak mengedepankan program bisnis semata saja, lebih ke lingkungannya. Apabila lingkungan sehat, masyarakat pun juga sehat. Baik, langsung ke soal nomor 4. Apabila menjadi Bupati Banyuwangi, program lingkungan apa saja yang akan dilakukan? Menurut saya juga bukan orang Banyuwangi asli dan tetapi sudah mengerti daerah di sana bagaimana, bahwa di Banyuwangi itu sudah masih banyak hutan-hutan yang ada di sana, seperti hutan Alas Baluran, Alas Purwo, Alas Gumitir. Akan tetapi masih ada kecil daerah yang mendapatkan perhatian lebih karena setiap tahunnya masih mengalami banjir seperti Singojuru ataupun Banyuwangi Kota. Nah, program yang harus dilakukan adalah fokus pada daerah-daerah tersebut dan tetap membuat kebijakan tentang lahan abadi, lahan yang tidak boleh diganti alih fungsikan menjadi lahan perumahan ataupun lahan bisnis. Apabila lahan sawah tetap sawah dan hutan tetap hutan, bagaimanapun caranya. Kemudian mengenai daerah-daerah tersebut dan membuat program seperti membuat hutan kota dengan menanam pohon-pohon besar di daerah perkotaan ataupun daerah-daerah yang masih harus mendapat perhatian lebih seperti yang disebutkan tadi, supaya nantinya air hujan apabila turun tidak langsung masuk ke rumah-rumah warga dan mengalami kebanjiran, dan masih bisa ditampung oleh pohon-pohon tersebut. Kemudian menggalakkan bersih sungai, bersih lingkungan setiap minggunya ataupun setiap bulannya untuk menjaga kebersihan sungai, kebersihan lingkungan, dan juga khususnya menanam pohon-pohon bakau di pinggir pantai untuk mencegah abrasi pantai dan membersihkan pantai setiap minggunya, setidaknya 1 minggu sekali, untuk membuat kebijakan tersebut dan menjalankannya bagi masyarakat. Baik, demikian video jawaban ujian akhir semester 6 mata kuliah observasi lingkungan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.